Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan, di samping hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah kita ketahui, ada banyak hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahalanya. Ketika pahala puasa sudah hilang, maka hilang pula kebaikan kita dari pelaksanaan ibadah puasa. Nah, di antara hal-hal yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa adalah ketidakmampuan kita menjaga lidah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam saja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang luar biasa, menjelaskan begitu besar, begitu banyak makna yang sangat dalam kepada kita semua. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan lidah itu sebagai ukuran keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mampu menjaga lidahnya. Artinya orang beriman adalah orang yang mampu menjaga lidah, dan orang yang tidak beriman adalah yang sebaliknya. Lidah ini adalah sesuatu yang dalam Islam menjadi sarana untuk melakukan pekerjaan dan ibadah-ibadah besar. Kita lihat misalnya, rukun Islam yang 5, ibadah-ibadah besar dalam Islam, syahadat, sholat, ibadah-ibadah yang lain, zikir, baca Al-Quran, berhaji, dan sebagainya. Mayoritas ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan lidah kita. Lidah ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah pahala kita, menambah kebaikan kita di sisi Allah. Yang kedua, lidah ini juga adalah sesuatu yang bisa kita jadikan senjata. Lidah ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Kita lihat misalnya, pekerjaan-pekerjaan dakwah, pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran adalah pekerjaan lidah. Pekerjaan lidah adalah yang paling mayoritas di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka lidah ini sekali lagi adalah sumber untuk kebaikan dan senjata bagi kita semua. Jangan sampai misalnya orang-orang di luar Islam menggunakan lidah mereka untuk menyerang Islam, sementara di umat Islam sendiri lidah mereka gunakan sebagai senjata untuk menyerang antara satu muslim dengan muslim yang lain. Yang ketiga, lidah itu juga membinasakan. Lidah itu juga menghancurkan. Ada begitu banyak masalah di dunia ini yang dimulai dari lidah. Begitu banyak masalah di dunia ini yang bermula dari kesalahan orang menggunakan lidahnya. Ketidakmampuan orang menjaga lidahnya. Ketidakmampuan orang mengontrol lidahnya. Dan lidah ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan efeknya. Kita lihat misalnya penyair Arab mengatakan, "Wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'a fima jarahal lisan." Jika pedang melukai tubuh, selalu ada harapan untuk sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Lidah itu bisa membinasakan. Lidah itu bisa menghancurkan. Bahkan penyair Arab yang lain mengatakan, "Innal quluba idza tanafara wudduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru." Hati manusia itu, kalau dia sudah tersakiti, disakiti oleh lidah orang lain, kasruha la yujbaru. Dia akan seperti kaca yang terpecah belah. Pecahannya tidak bisa ditempelkan kembali. Diusahakan untuk ditempelkan pun selalu ada cacatnya. Oleh karena itu kita harus mampu menjaga lidah kita. Dan sekali lagi, lidah ini membinasakan. Lidah ini menyakitkan. Kita lihat misalnya, ternyata dalam Al-Quran, azab neraka itu bukan cuma azab fisik, bukan cuma azab dengan api, bukan cuma azab disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda-benda alat-alat penyiksa di dalam neraka. Tapi di antara siksa neraka itu adalah siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata. Misalnya ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, setelah mereka merasakan azab neraka, dibakar di dalam neraka, disiksa di dalam neraka, dicambuk di dalam neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan azab yang lain, siksa yang bukan cuma siksa fisik, tapi siksa yang lain, siksa mental, yang itu dilakukan dengan kata-kata. Al-Quran mengatakan, "Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, dzuk innaka antal azizul karim." Seret dia, orang di neraka itu seret dia.
Fa'tiluhu ila sawa'il jahim, lemparkan dia ke dalam neraka jahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, tuangkan di atas kepalanya azab yang mendidih, azab yang panas, air yang mendidih. Setelah semua siksa fisik itu, apa kata Al-Quran? Zuk innaka antal azizul karim. Rasakan itu, sungguh engkau di dunia adalah orang yang mulia. Setelah siksa fisik, Allah tambah dengan siksa yang lain, siksa dengan kata-kata. Pemirsa Risalah Ramadan yang budiman, oleh karena itu, hendaklah kita mampu menjaga lidah kita. Kemampuan menjaga lidah ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di dunia ini bermula dari lidah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa supaya kita bisa menjaga lidah kita, seperti doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah belenggu yang mengikat lidahku, yafqahu qawli, agar orang paham dengan perkataanku, agar orang tidak salah paham dengan apa yang aku katakan, apa yang aku bicarakan. Pemirsa Risalah Ramadan yang dirahmati Allah, solusinya, sekali lagi solusinya, bagaimana supaya kita bisa menjaga lidah kita? Dalam hadis tadi, hadis yang dibacakan, yang saya bacakan di awal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut," berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Diam menyelamatkan, diam adalah emas pada tempatnya. Dan diam adalah solusi ketika manusia tidak mampu menjaga lidahnya. Lidah yang mencelakakan, lidah yang bisa menghilangkan pahala dan kebaikan dari ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita penuh berkah, maksimal, ibadah kita seluruhnya benar-benar maksimal dan beroleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.